Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movila, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama, atau untuk kita bahas bersama, mirsa, atau untuk kita analisa bersama, di mana adu domba dan provokasi akhir-akhir ini itu sungguh sangat dahsyat sekali, sangat gencar sekali. Semua itu dilemparkan kepada Pak Jokowi. Jokowi jadi presiden, salah. Jokowi jadi rakyat biasa, tetap salah. Terus kalian itu maunya Pak Jokowi itu jadi apa? Kan begitu. Kan nggak mungkin jadi tersangka seperti Pak Hasto. Dan yang terpenting, pemirsa, kenapa ya seorang mantan presiden, ketua partai PDIP, Megawati, sifatnya itu kok sangat arogan sekali. Jarang sekali loh memberikan contoh yang baik sebagai negarawan. Waktu jadi partai pemenang ya, Megawati itu dengan terang-terangan minta jatah menteri paling banyak. Minta jatah menteri paling banyak kepada Pak Jokowi. Itu pun di depan publik. Ya sampai Surya Paloh ya dalam videonya itu yang mendengarkan permintaan Megawati itu merasa malu loh, sepertinya. Mesti banyak orang kita pemenang 2 kali, betul apa tidak? Saksikan ya. Nah, iyalah. Nanti saya kasih cuman 4 ya. Mau? Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Ini kan contoh yang kurang baik dari seorang mantan presiden. Nah, dan giliran sekarang, Megawati itu, pemirsa, dengan tegasnya lagi katakan bahwa pihak penegak hukum katanya itu takut sama Megawati. Ya karena takut sama Mega, kemudian katanya Mega, lalu yang disasar adalah kader-kadernya. Nah, pertanyaannya, kalau kadernya tidak bermasalah, ya, ngapain tuh mau disasar oleh pihak penegak hukum? Justru yang disasar itu kan yang bermasalah. Artinya apa? Megawati secara tidak langsung dengan pernyataan yang seperti itu, tanpa beliau sadari, Megawati itu mengatakan kepada publik kalau kader-kadernya itu pada bermasalah semua. Kan begitu, mirsa. Logikanya kan seperti itu. Ngapain kita mau nyasar orang yang tidak bermasalah? Justru yang disasar itu adalah orang-orang yang memang terkena kasus. Dan kemudian ketika Megawati itu katakan bahwa pihak penegak hukum itu takut sama saya, kemudian yang disasar itu adalah kader-kader saya, berarti kadernya Megawati itu bermasalah semua, kan begitu. Artinya secara tidak langsung Megawati itu katakan kepada publik, kepada publik bahwa kader-kadernya itu bermasalah semua tanpa beliau sadari sebenarnya dengan ucapan yang beliau lontarkan kepada publik. Loh, tapi mau ngambil saya pada nggak berani. Loh iyalah. Jadi yang seserannya di sekeliling saya gitu loh. Aduh, kayaknya saya nih bodoh banget ya. Saya nih cuman diem aja lah. Ya udah gitu ya gitu, biarin dah. Karena buat apa? Karena saya mikir kalau saya lawan, anak-anak saya itu banyak preman loh. Nggak ada takut loh. Saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Ini lagi pemirsa, Rocky Gerung, si paling pandai mengadu domba. Coba kita terlebih dahulu ya, lihat tanggapan Fahri Hamzah terkait dengan adu domba Rocky Gerung yang sering dibicarakan atau statement-statementnya di beberapa podcast yang memang tidak henti-hentinya mengadu domba antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, antara Pak Jokowi dengan Megawati, dan seterusnya dengan semua tokoh, bahkan dengan SBY, dengan Surya Paloh dan sebagainya. Mari kita simak terlebih dahulu, pemirsa. Persaingan antara Jokowi dan Prabowo, saling taruh orang di situ. Kan itu intinya kan. Jadi Jokowi menyusupkan orangnya, Prabowo menyusupkan orangnya. Siapa yang disusupkan nih? Ya itu yang diganti-ganti itulah. Oke. Jadi itu sebetulnya penanda bahwa dua-duanya cemas. Jokowi cemas, dia tidak punya orang ketika lengser. Prabowo cemas, kalau tidak dipasang sekarang, nanti orang Jokowi yang berkuasa. Jadi kita mesti pindah cara melihatnya tuh. Bukan konflik lagi antara Jokowi dan Megawati yang memang sudah terjadi. Jadi konflik baru, konflik psikologi antara Prabowo dan Jokowi. That's all. Ya bahwa itu tadi Anda dikatakan ini modus operandinya Bang Rocky aja, membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tapi dari awal modus operandi saya begitu. Pertama, kalau motifnya adu domba, saya kira memang ini harus kita lawan ya.
dan perpecahan yang mereka bayangkan oleh teman-teman itu bahwa Pak Prabowo akan melupakan Pak Jokowi, Pak Prabowo akan ngakalin Pak Jokowi dan sebagainya, dan sebaliknya Pak Jokowi akan ganggu Pak Prabowo. Ini adalah niat-niat tidak baik. Kita nggak boleh izinkan itu. Saya kalau bertanya balik, siapa pimpinan politik yang anak keturunannya tidak ada dalam politik? Nggak ada. Nggak ada. Loh, kenapa begitu giliran Pak Jokowi kita ribut semua? Joko Widodo diduga kuat mengendalikan dan menguasai Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam menyusun anggota Kabinet Merah Putih. Pada Pilkada 2024, Joko Widodo telah memanfaatkan tangan Presiden Prabowo untuk mengendorse calon-calon tertentu bagi pelanggengan kekuasaannya. 3. Salah satu kejahatan politik otoriter syarat KKN oligarki Joko Widodo adalah menempatkan Gibran sebagai cawapres Pilpres 2024 dan disusul dengan praktik yang sama untuk memenangkannya dalam Pilpres 2024. Padahal di samping inkonstitusional, pencawapresan Gibran telah tidak memenuhi syarat etika, moral, dan ijazah pendidikan. Gibran telah melakukan perbuatan tercela terlihat dari aktivitas akun Kaskus Fufu Fafa, amoral, yang mestinya diproses hukum, bukan malah dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. 4. Pembusukan partai politik di satu sisi, dan politik sandra ala sprindik atau sprindik Joko Widodo di sisi lain, telah menjadikan DPR yang semestinya menjalankan fungsi pengawasan, berubah menjadi endorser kebijakan pemerintah yang merugikan negara dan rakyat, sambil memainkan politik sandra. Oligarki Joko Widodo telah menyulap hukum menjadi kepanjangan tangan politik yang berkhidmat kepada kekuasaan oligarki, di mana negara hukum telah berubah menjadi negara kekuasaan. 5. Memelihara para taipan, termasuk yang menjadi proksi Cina, telah sangat berperan mendukung Joko Widodo mencengkram kekuasaan dan berburu rente melalui proyek-proyek swasta oligarkis yang diberi predikat sebagai proyek strategis nasional atau PSN, seperti proyek Rempang, BSD, PIK 2, Surabaya, Frontline, dan Papua Selatan. Dengan status PSN, para oligarki seperti Aguan, Salim, Tommy Winata, dan lain-lain mendapat dukungan penuh rezim untuk menindas, menjajah, menyengsarakan, dan menghancurkan kehidupan rakyat. 6. Simbiosis mutualisme dan KKN rezim Joko Widodo dengan para taipan telah memberi kesempatan kepada sejumlah pengusaha dan Cina RRC menguasai berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di sektor-sektor ekonomi, keuangan, SDA, industri, perdagangan, dan sebagainya. Hegemoni dan penjajahan senyap ini telah menjadi ancaman serius atas pertahanan, kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan nasional Indonesia ke depan. 7. Pelanggaran HAM menjadi kejahatan sistemik rezim Joko Widodo. Tewasnya 800-an petugas pemilu berakhir tanpa proses hukum. Padahal Perhimpunan Kedokteran menyatakan kematian tersebut bukan karena kelelahan tetapi by design. Peristiwa pembunuhan 6 orang pendemo Bawaslu 21-22 Mei 2019, pembantaian 6 laskar pengawal HRS, hingga kasus Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 300 orang rakyat Indonesia adalah pengabaian kemanusiaan dan bahkan bisa disebut sebagai rekayasa dan kejahatan politik. 8. Lahirnya Kepres nomor 17 2022 tidak menjelaskan siapa kelompok yang mana yang telah melakukan pelanggaran HAM berat dan siapa yang menjadi korban. Maka dalam kasus 1965 dengan mudah umat Islam dan TNI diposisikan sebagai tertuduh, sementara PKI dibela sebagai korban dan akan mendapatkan ganti kerugian. Kemudian dengan terbitnya Inpres nomor 9 2023 sebagai tindak lanjut dari Kepres 17 2022 semakin memperjelas kejahatan rezim Joko Widodo kepada PKI yang sudah dibubarkan melalui TAP MPR. Nah, yang terakhir 9, umat Islam dijadikan target pelumpuhan melalui stigmatisasi teroris,
radikal, intoleran, bahkan politik identitas. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92. Approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh. Jangan salah loh. Jangan pernah melawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Ya, seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terkait dengan politik hari ini, khususnya di Indonesia yang memang sangat kurang membaik ya, karena memang adanya semacam apa informasi-informasi yang tidak layak untuk kita konsumsi pemirsa. Tulis di kolom komentar kalian, dan kepada pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya sekali lagi biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.